Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Baki. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman-Nya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bekerja seperti untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini, kalau kita perhatikan ada banyak orang yang menganggap tingkat keseriusan bekerja berbanding lurus dengan upah yang mereka dapatkan. Artinya, ketika upahnya besar, bekerja pun akan lebih giat dan serius. Tetapi ketika upahnya kecil, dalam hal bekerja pun tidak akan begitu giat dan tidak serius. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih, hidup orang percaya adalah hidup yang berintegritas, yang di dalam hal bekerja tidak ada memakai istilah ABS, asal bapak senang. Orang yang memiliki integritas selalu menjaga setiap tindakan yang ia lakukan, saudara-saudara. Ada atau tidak ada orang yang melihat dia akan selalu melakukan hal yang sama, yaitu melakukan yang terbaik. Karena itu, kalau kita merasa kita ini adalah orang yang percaya pada Kristus Yesus, kerjakanlah segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita dengan hati. Mari kita kerjakan dengan tujuan untuk melayani Tuhan, untuk membuat Tuhan senang, bukan untuk menyukakan hati manusia. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu untuk melayani Tuhan dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, upah berkat yang luar biasa akan Tuhan curahkan, akan Tuhan sediakan buat kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pekerjaan apapun, selama pekerjaan itu baik dan benar, lakukanlah sungguh-sungguh seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita dengan memberi kelimpahan, karena memang Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Terlebih jika Dia berkenan atas usaha dan pekerjaan kita. Pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia akan berharga sangat tinggi untuk Tuhan jika kita melakukannya untuk Tuhan. Atas kasih dan rasa syukur kita kepada penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Kolose 3 yang ke-22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ingatlah saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pekerjaan adalah neraka kalau kita bekerja sambil bersungut-sungut dan cemberut. Tetapi pekerjaan adalah surga kalau kita bisa menyukai pekerjaan itu dengan senang hati. Karena ia akan bekerja dengan hati yang gembira. Di dalam Lukas 16 ayat ke-10, saudara-saudara, firman-Nya berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga
dalam perkara-perkara besar. Artinya ketika kita setia dalam bekerja, dalam perkara-perkara kecil pun, kita akan Tuhan percayakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ingatlah saudara yang terkasih, ketika kita menghargai setiap pekerjaan itu pun akan menghargai kita. Dan sebaliknya kalau kita tidak menghargai pekerjaan itu pun pasti tidak akan menghargai kita. Oleh sebab itu, melalui sapaan kita saat ini, marilah kita dalam hal bekerja, kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan senang hati, seperti untuk Tuhan. Yakin dan percaya, olehnya berkat Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga akan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Ini semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang mengajak kami, yang mengajak setiap pendengar agar melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mari Kau meteraikan Tuhan di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya Bapa, setiap pendengar terberkati di dalam hidupnya. Ketika mereka sakit, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka akan mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Segala perkara bisa Engkau tanggung oleh kuasa-Mu yang sangat dahsyat. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap pendengar, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati Tuhan usaha dan pekerjaannya, setiap anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarganya, Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus, inilah doa hamba. Hamba sangat yakin dan percaya setiap pendengar akan beroleh berkat yang luar biasa. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.